Prabowo Subianto dan Wiranto gelar diskusi terbuka mengenang pengalaman berkesan di TNI. Jakarta. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Ketua One Team Press Wiranto mengadakan diskusi terbuka yang mengundang banyak perhatian, terutama dari kalangan militer dan masyarakat umum dalam acara tersebut. Keduanya mengenang pengalaman mereka selama bertugas di Tentara Nasional Indonesia TNI, sebuah babak penting yang penuh dengan kenangan dan pelajaran hidup mendalam. Prabowo Subianto, yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, menyatakan bahwa pengabdiannya di TNI merupakan salah satu pengalaman paling berkesan dalam hidupnya. Banyak pelajaran yang saya dapatkan di sana, yang tidak hanya membentuk saya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai manusia yang lebih baik, ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa pengalamannya di militer telah memberikan kontribusi besar dalam bagaimana ia memandang kepemimpinan dan pengabdian terhadap bangsa. Wiranto, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI, turut berbagi cerita. Ia mengenang berbagai momen sulit dan penuh tantangan selama bertugas. TNI bukan hanya sebuah institusi, tapi rumah tempat kami belajar kedisiplinan, loyalitas, dan semangat juang yang terus kami bawa hingga hari ini, kata Wiranto. Dalam diskusi tersebut, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Wiranto. Saya berterima kasih kepada Bapak Wiranto atas segala dedikasinya dan atas energi positif yang selalu beliau bawa bagi bangsa dan negara. Banyak inspirasi yang saya dapatkan dari pengalaman beliau di militer, ucapnya. Menutup diskusi, Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf dengan rendah hati. Jika ada hal-hal yang pernah saya lakukan dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Diskusi tersebut tidak hanya menginspirasi para hadirin, tetapi juga menjadi momen penting untuk mengingat kembali peran besar TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Indonesia. Nah karena itulah Pak, jadi Bapak sudah dampingi 5 presiden, Bapak harus dampingi 6 presiden. Kita daulat Pak, Bapak didaulat, Bapak bukan diminta, Bapak didaulat. Ya kan? Jadi sulit Pak untuk nolak. Ini anak buah Bapak semua Pak. Iya kan? Atasan saya Pak Trisutrisno aja. Iya. Aduh. Yang repotnya di tentara Pak. Ya. Sekali komandan itu komandan terus, sekali panglima terus Pak. Jadi saya kira demikian Pak. Terima kasih, hormatan besar ya. Jadi saya kira kunjungan ini historis Pak, bersejarah, nanti dicatat ya, dan yang membawa suatu dampak yang positif ya, ke semua. Benar kan? Jadi kita harus belajar Pak ya, dari pengalaman. Saya juga minta maaf Pak, waktu saya anak buah Bapak mungkin saya macam-macam gitu Pak. Iya kan? Maklum Pak, itu memang saya itu dulu terlalu lama Pak di pasukan tempur, iya kan? Ya sama kan. Saya nggak pernah terus Iya Pak. Ya kadang-kadang itu Pak. Alfa sama Alfa itu Pak. Jadi tapi kita sudah, pokoknya kita harus bersatu Pak. Terima kasih dorongan Bapak, moral ini kayak apa ya, booster energi bagi kami. Ya, saya butuh dukungan Bapak, dukungan senior-senior, karena sumpah kita waktu itu kan jiwa raga kita untuk bangsa dan negara. Sumpah kita yang menarik, ada satu lagu biar badan hancur lebur. Iya Pak. Siap bertempur. Iya. Artinya sebenarnya the Sultan never die, just it away. Iya. Bertempur itu sekarang bukan bertempur lawan musuh ya, bertempur lawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, itu. Dan itu memang kita beralih ke medan tempur, kita beralih ke situ. Dan saya bersyukur Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, dengan saya, dengan penasehat, dengan Menteri Pertahanan, kita bisa melihat secara utuh bagaimana mengelola negeri ini. Dan dia dengan cepat bisa belajar ternyata yang begitu ya. Perlu satu ya katakanlah learning by doing ya, bukan hanya baca tapi melihat langsung bahwa negeri ini memang perlu satu upaya yang sangat keras ya untuk bisa memenangkan persaingan global. Saya setuju Pak dikatakan bahwa pemenangnya nanti bukan yang paling kuat,
bukan yang paling besar, apa yang paling cepat. Yang paling cepat menangkap peluang, yang paling cepat untuk mengadopsi kemajuan teknologi, dan itu jadi pemenang. Dan saya yakin Pak Prabowo juga sekarang dengan adanya percepatan pengadaan alutsista, saya yakin bahwa kemungkinan sama dengan saya. Tanpa ada akselerasi seperti itu, kita tertinggal. Karena sebenarnya pengadaan alutsista itu sebenarnya kan transfer teknologi. Dengan transfer teknologi maka kita mempercepat kemampuan kita untuk menangkap peluang-peluang yang akibat kemajuan teknologi yang luar biasa. Itu Pak, saya kira kita banyak kesepahaman yang kalau nanti kita banyak berbincang kita bisa ada satu simbol ya, symbiosis mutualisme biasa kepada satu konspirasi yang benar, konspirasi yang baik untuk mengatur negeri. Saya juga sekarang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, maaf para wartawan ya, saya nggak bisa, banyak wartawan undang saya ngomong tapi nggak boleh ngomong saya, ya memang undang-undangnya begitu, dilarang untuk menyampaikan apa-apa yang disampaikan kepada Presiden, itu undang-undangnya. Dilarang menjadi pengurus partai politik, dilarang menjadi direktur perusahaan, dilarang menjadi komisaris perusahaan, dilarang berbicara tentang apa yang disampaikan Presiden. Semua tak sampaikan ke Presiden, ya berarti saya nggak boleh ngomong semuanya kan begitu. Banyak yang minta ya podcast tidak saya bicara, sementara bukan saya tidak menghargai permintaan para wartawan, tapi undang-undang nggak membolehkan. Tapi hari ini saya ngomong. Terima kasih kalau begitu. Ya, kita ada berapa tradisi Pak di sini, Ya. di mana saya berusaha untuk meneruskan, karena kadang hal-hal ya mungkin dianggap sudah nggak lazim, tapi kita tetap upacara-upacara, kita tetap acara penurunan bendera, dan kami mohon Bapak berkenan untuk ikut kami dan saya kira begitu Pak. Terima kasih.